Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat taufik dan hidayah dari Allah sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas satu tema yang mungkin jarang ya diangkat, terutama dalam kajian ibu-ibu ya. Dalam kajian ibu-ibu ini kita akan membahas satu tema sejarah. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah Islam? Ya, kan ada teman-teman bilang, ya kan yang sudah berlalu ya sudah berlalu, ngapain kita ungkit-ungkit begitu ya? Maka kita perlu tahu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa belajar sejarah Islam itu sangatlah penting. Terutama kita belajar sejarah Islam dari sumber-sumber yang otentik. Karena seringkali sejarah itu dipalsukan atau dijadikan, dikurang tambahkan untuk suatu tujuan-tujuan yang jelek. Makanya seorang muslim yang dia mengetahui hakikat dari sejarah Islam yang benar dari sumber-sumber yang otentik, ya nggak bisa dibohongi. Ya, misalnya ada orang dia menjelek-jelekkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian golongan ya yang mengaku sebagai kaum muslimin, tapi senangnya itu jelek-jelekkan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya para sahabat melakukan ini ya, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Tapi ternyata ketika kita cek, ternyata sumbernya tidak otentik, sumbernya palsu, misalnya hadisnya hadis palsu misalnya. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari sejarah yang benar itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang tragedi Karbala. Sebagian ibu-ibu mungkin baru pertama kali mendengar nama Karbala. Ya, tragedi Karbala ini berhubungan dengan perayaan Hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mungkin ibu-ibu lihat ya di media sosial atau di berita, ada orang-orang yang membawa rantai kemudian memukulkan rantai tersebut ke punggungnya. Saya kayaknya tampilkan ya di sini ya. Tapi di bagian akhir. Ini kebetulan lampunya mungkin perlu diganti. Nah ini ya mungkin nggak jelas, itu ada anak-anak jadi darah. Memang mereka menyakiti diri mereka pada setiap tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura ya. Nah, kenapa mereka melakukan hal ini? Ini orang-orang Syiah, Bu. Kalau di Indonesia sedikit mereka, tapi mulai berkembang, mulai ada. Kalau ibu pernah dengar nama Jalal bin Rahmat yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, itu tokoh Syiah. Mereka punya organisasi namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah, ini golongan yang menyimpang. Ya, ini ritual Asyura. Jadi mereka melukai, kadang menampar tubuh mereka sampai membuat berdarah-darah. Ya. Berdarah-darah seperti itu. Katanya untuk memperingati wafatnya Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah tragedi Karbala. Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang terjadi di pada peristiwa Karbala? Peristiwa Karbala itu apa? Jadi ceritanya itu panjang. Kalau kita urut-urut, itu bermula dari zamannya Utsman bin Affan. Jadi kan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan kaum muslimin itu dipegang oleh siapa? Setelah beliau wafat, yang pertama khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah khalifah pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Nabi.
Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, siapa yang menggantikan beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah dipimpin oleh Umar bin Khattab, ya, jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini kaum muslimin hidup dengan tenang. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh seorang Majusi, orang Persia. Jadi karena kaum muslimin ini berhasil ya ketika itu di masanya Umar bin Khattab, ketika di masa Nabi itu ada dua kekuatan bangsa asing yang demikian kuat, Romawi dan Persia. Orang Romawi ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mereka. Adapun bangsa Persia, mereka adalah penyembah api. Ketika itu dua bangsa yang adidaya ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga menimbulkan dendam pada orang-orang Persia. Ketika ada kesempatan, mereka pun membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih pemimpin setelah beliau. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa pemimpin setelah, dan Ali bin Abi Thalib satu lagi ya, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 6 orang yang dimintai oleh Umar bin Khattab bermusyawarah memilih pemimpin setelah beliau. Ternyata mereka setelah bermusyawarah melalui proses demi proses, akhirnya keluarlah nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Sampai sini kaum muslimin masih berada dalam keadaan yang tenang ya. Nah, kemudian di masa akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, mulai ada orang-orang yang membuat kekacauan. Mereka melontarkan fitnah demi fitnah kepada Utsman bin Affan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi sukanya kekacauan, suka bikin kacau. Mereka menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini telah memimpin dengan kezaliman. Utsman bin Affan ini banyak KKN-nya, nepotismenya. Kata mereka ini gubernur-gubernur yang ada semuanya masih karib kerabatnya Utsman, kata mereka. Padahal ibu-ibu kalau kita lihat, nah inilah pentingnya kita belajar sejarah. Ya, saya itu kalau kuliah waktu kuliah S2 tuh kadang-kadang dosen itu ngomongnya nyablak gitu ya. Utsman itu KKN, lihat. Padahal Utsman itu sahabat Nabi loh ya. Sahabat Nabi yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya para sahabat ini semuanya orang mulia. Tapi kadang-kadang di kampus itu digambarkan bahwa sahabat ini, para sahabat ini seperti politikus. Utsman itu melakukan KKN katanya. Ya. Apa buktinya? Kata dia, banyak karib kerabatnya yang menjadi gubernur. Nah, orang yang nggak paham sejarah akan menerima, iya ternyata sahabat KKN. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ternyata gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman pada hakikatnya hanya melanjutkan ya keputusannya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu sudah mengangkat gubernur-gubernur, ya Utsman tinggal melanjutkan. Dan kebetulan yang diangkat oleh Umar bin Khattab adalah saudara-saudaranya Utsman bin Affan. Jadi nggak benar tuduhan-tuduhan tersebut. Semua tuduhan yang mereka lontarkan semuanya adalah kedustaan. Ya, Utsman adalah sosok yang mulia. Maka kemudian mereka menimbulkan kekacauan sampai kemudian ketika musim haji, banyak dari para sahabat Nabi SAW yang pergi ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Otomatis kota Madinah ketika itu dalam keadaan relatif kosong, nggak ada orang. Mereka kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan dan meminta Utsman bin Affan untuk turun dari jabatannya. Didemo, diancam Utsman bin Affan. Utsman gak mau. Kenapa? Apakah karena Utsman cinta kepada kekuasaan? Tidak. Karena wasiat dari Nabi SAW. Nah, ini ada wasiatnya Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kalau ada orang yang meminta agar gamismu ditanggalkan, jangan pernah kau tanggalkan. Gamis itu maksudnya baju kekuasaanmu. Kalau mereka minta agar engkau menanggalkannya, jangan kau berikan. Maka Utsman menjalankan wasiat Nabi SAW sampai beliau radhiyallahu taala anhu terbunuh. Nah, begitulah tragedinya itu bermula dengan wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Para sahabat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Ya.
Namun ketika itu, ini satu permasalahan yang muncul. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah tidak langsung menghukum orang-orang yang membunuh Utsman. Kenapa ibu-ibu? Karena memang mereka ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau misalnya dia langsung dihukum, bisa jadi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat justru akan dibunuh oleh mereka. Sehingga Ali menunggu saat yang tepat untuk menghukum mereka. Makanya ketika kawan-kawan kemarin ya di Afghanistan, ketika Taliban pemimpin yang menang kan, Taliban menang itu sebagian teman-teman tuh komentar, wah sekarang berkuasa kok nggak dihukum itu orang-orang Syiah misalnya. Kenapa kok nggak ditembakin aja orang-orang Syiah? Sekarang kan sudah berkuasa. Ya kalau misalnya ditembakin ya mereka baru memegang kekuasaan, keadaan belum stabil ya akan dengan mudah kan ditumbangkan kembali. Maka tunggu stabil dulu, tunggu saat yang tepat. Ya, logis kan ya ibu-ibu ya? Logis ya, jangan kemudian dengan semangat akhirnya apa? Kekuasaan yang baru saja dipegang ya atau pemerintahan yang baru saja dibangun menjadi tidak stabil. Tapi coba bikin kestabilan terlebih dahulu. Maka Ali bin Abi Thalib ya, beliau beristihad untuk tidak menghukum pembunuh Utsman. Kemudian ceritanya berpaling pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang ketika itu berada di Mekah. Kata Aisyah ini nggak bisa. Ya kalau misalnya Ali tidak mau menghukum mereka, biar kita yang menghukum. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, mereka bersepakat untuk menuju Kufah. Kufah ini adalah tempat berkumpulnya para pembunuh Utsman. Nah, jadi mereka jalan ya dengan menunggangi unta, membawa 5.000 pasukan. Tujuannya adalah untuk menumpas gerombolan yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib begitu mendengar datangnya pasukannya Aisyah, beliau pergi ke Kufah. Awalnya untuk mencegah, jangan perang-perangan dulu deh ya. Sekarang ini kita baru membentuk pemerintahan. Ya, jangan perang-perangan dulu. Nah, namun kemudian ketika pasukan itu bertemu, pasukannya Ali dan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha bertemu, ada sebagian orang yang mencoba memprovokasi. Jadi mereka berpura-pura sebagai pasukannya Ali, ya, tiba-tiba menyerang pasukannya Aisyah. Maka pasukannya Aisyah terprovokasi, wah ini kok nyerang duluan? Katanya jangan perang. Akhirnya mereka menyerang Ali. Ali pun kaget, loh kok diserang? Nah itulah bahayanya ya, penyusup-penyusup yang seperti ini. Ya, yang sebelumnya mereka sudah menahan diri, tiba-tiba ada penyusup seperti ini, kemudian terjadi peperangan. Inilah yang dikenal sebagai perang Jamal. Ya, Jamal itu unta. Berarti ada yang suaminya namanya Pak Jamal? Ya, bedakan ya. Makanya orang Indonesia itu paling malas untuk memanjang dan memendekkan ya. Sebenarnya yang kalau Jamal itu unta. Yang artinya orang ganteng itu Jamal. Ya, Jamal Mirdad, nah itu Jamal, bukan unta. Jamal, kalau Jamal itu ganteng. Ya. Kalau Jamalun unta. Jadi Jamalnya tuh panjang, Jamal. Nah itu ganteng. Tapi kalau Jamal unta. Jadi jangan panggil suami ibu-ibu Pak Jamal. Pak Jamal. Karena Jamal itu unta. Nah, maka ini terjadi peperangan. Akhirnya peperangan ini ya sebenarnya tidak kita katakan dimenangkan oleh Ali karena tidak ada pihak yang menang ya, dua-duanya terjadi pertumpahan darah. Di perang Jamal ini sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair bin Awam meninggal dunia atau gugur dalam peperangan tersebut. Lihat, kalau ada pertempuran antara kaum muslimin itu yang rugi siapa ibu-ibu? Kaum muslimin sendiri. Yang senang siapa? Orang-orang kafir, musuh-musuhnya kaum muslimin. Makanya kita itu dalam permasalahan yang bisa kita tolerir saja. Kadang-kadang kaum muslimin itu kepada sama muslim itu sengitnya lebih parah daripada sengitnya kepada orang-orang non muslim. Nah inilah permasalahan kita. Lihat, ketika kaum muslimin terjadi pertempuran di tengah-tengah mereka, yang rugi adalah kaum muslimin sendiri. Nah kemudian tidak cukup sampai perangnya sampai di sini ya. Pokoknya kemudian Aisyah dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Selesai perang Jamal. Ada masalah baru lagi. Ketika Ali ingin menjadi khalifah, tentunya gubernur-gubernur yang ada haruslah orang-orang yang loyal kepada beliau. Ya. Jadi nggak mungkin misalnya dia ngangkat seorang gubernur yang justru memberontak.
ya, yang nggak sepaham dengan dia. Maka Ali pun mengganti semua gubernur. Nah, ketika itu salah satu gubernur yang diminta oleh Ali untuk turun adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu dari Utsman bin Affan. Maka Muawiyah mengatakan, Ali, ini pembunuhnya kakak saya itu belum beres ini urusannya. Kok kamu sudah meminta saya untuk berbaiat, untuk berjanji setia kepadamu? Urus dulu ini masalah pembunuhan. Lagi-lagi kembalinya kepada pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, tentu semuanya beristihad ya. Ali memiliki pemahaman bahwa kita harus stabilitas ini harus diutamakan terlebih dahulu. Muawiyah dia punya hak ya, karena begitu kakak sepupunya ini meninggal dunia, dia keluarga. Apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan istrinya Utsman tuh mengirimkan surat kepada Muawiyah. Muawiyah, tolong dong, ini saudaramu kok pembunuhnya dibiarkan begitu saja. Maka Muawiyah ya sebagai seorang saudara, dia meminta agar Ali bersikap tegas kepada pembunuhnya Utsman bin Affan. Ya, tapi kata Ali, enggak, itu nanti kamu tunduk dulu, baru kemudian kita basmi bersama. Tapi Muawiyah tidak mau. Maka kemudian Ali pun memaksa Muawiyah untuk berbaiat atau berjanji setia kepada beliau. Muawiyah tetap tidak mau, bereskan dulu. Nah, yang seperti ini ya, kalau kita melihat ada sahabat yang terjatuh pada konflik atau perbedaan pendapat, kita wajib menghormati kedua belah pihak. Ya, karena orang kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Mereka berijtihad namanya. Mereka berupaya, oh ini yang lebih baik. Tapi yang lain berpendapat bahwa oh enggak, itu enggak lebih baik, ini yang lebih baik. Mereka berbeda pendapat. Kita sebagai orang yang ada di bawah sama-sama menghormati. Sehingga enggak boleh kita mencela, oh Muawiyah enggak benar, oh Ali enggak benar, enggak boleh. Itu istihad dari mereka. Masing-masing apa? Masing-masing berupaya untuk mencari kebenaran. Ya. Namun qadarullah wa syafa'al, Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi peperangan yang kedua. Ini perang sipil antara kaum muslimin yang kedua, yaitu perang Siffin namanya. Ya, Siffin ini adalah suatu daerah yang terletak antara Suriah dengan Irak, perbatasan. Karena Suriah itu masuk ke negeri Syam, wilayahnya Muawiyah. Sementara Irak itu wilayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga terjadi pertempuran di antara mereka. Namun kemudian alhamdulillah ya, masing-masing pihak menahan diri dari peperangan itu. Memang sudah terjadi peperangan, kemudian setelah melihat bahwa ini kurang baik, mereka menahan diri. Akhirnya kedua belah pihak mengirimkan utusan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib, beliau mengirim utusan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi juga. Adapun dari kalangan Muawiyah, dari kelompoknya Muawiyah, beliau mengutus Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, juga sahabat Nabi yang mulia. Dua-duanya sahabat Nabi. Kemudian mereka berunding. Jadi utusannya Ali ya mengirim utusannya Ali berunding dengan utusannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bikin genjatan senjata. Ya, jadi kalau misalnya ada dua belah pihak yang berselisih, itu nggak apa-apa, masing-masing itu ngirim utusan. Demikian juga kalau misalnya ibu-ibu bermasalah dengan bapak, ya misalnya ya, kemudian merasa bahwa kita nggak bisa lagi membicarakan ini empat mata, kita butuh orang untuk menengahi, itu nggak apa-apa. Dalam Al-Quran dituntunkan untuk mengirim utusan yang bisa diajak berbicara. Misalnya nggak bisa berbicara langsung, kita ngirim utusan dari pihak perempuan, yang laki-laki juga mengirim utusan untuk apa? Mendamaikan. Ya. Apalagi kalau urusannya sebesar ini, ya darah kaum muslimin dipertahankan, bukan hanya satu keluarga, tapi satu negara. Maka Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As, ya kemudian terjadi gencatan senjata, masing-masing mundur. Ya sudah, Ali kemudian berpuasa di Irak dan sekitarnya, di daerah Hijaz dan Irak. Muawiyah tetap di negeri Syam. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang ini prinsip yang perlu kita pegang. Setiap kali ibu membaca sejarah, terjadi perselisihan di antara para sahabat, terjadi kesalahan yang mungkin kita lihat sebagai suatu kesalahan pada para sahabat. 4 kaidah ini harus kita pegang. Yang pertama, kita harus sadar Allah itu meridhoi mereka. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya Allah itu meridhoi para sahabat. Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin, demikian juga dari kalangan ansar,
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, para sahabat itu walaupun mereka melakukan kesalahan, ingat ya, Allah itu telah ridho kepada mereka. Kemudian yang kedua, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencela mereka. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu yang mencela sahabat itu biasa mereka. Ya, kecuali Ali yang mereka agungkan. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, wah, Aisyah itu kata orang Syiah itu melakukan perselingkuhan kata mereka. Naudzubillah. Nanti kita akan bahas ini mungkin. Ya, ada namanya haditsatul ifk, kisah di mana Aisyah itu dituduh berzina. Mungkin ibu pernah mendengar ya. Ya, itu mereka benarkan berita itu. Oh, Aisyah itu memang selingkuh. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah sekali-kali kalian itu mencela sahabatku, kata Nabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau salah seorang di antara kalian itu berinfak di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi, itu tidak akan menyamai satu mud. Satu mud itu ibu-ibu cakupan tangan. Ya, kalau para sahabat itu bersedekah satu cakupan tangan dibandingkan dengan sedekah kalian yang besarnya itu satu gunung Uhud emas, itu lebih besar pahalanya para sahabat. Ya, karena kan masa perjuangan ya, orang kan masa perjuangan. Misalnya ada orang sekarang nih, saya berjuang untuk bangsa dan negara. Kalau dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan kita dulu ya, nggak ada bandingannya kan. Sama seperti perjuangan Islam, perjuangannya para sahabat itu, menderitanya mereka bersama Nabi SAW itu lebih mulia daripada apa yang dirasakan oleh umat belakangan. Kita ini tinggal ngambil enaknya saja. Ya, ada nggak yang disiksa ibu-ibu seperti ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah? Nggak ada. Ditusuk dari bawah sampai tembus. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kata Nabi SAW, kalau mereka menginfakkan satu mud atau setengah mud, ya, infak kalian yang sebesar emas itu nggak ada artinya. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk mencela sahabat. Kemudian yang ketiga, kalaulah para sahabat itu salah, melakukan sebuah kesalahan, ya, maka kebaikannya itu kan lebih banyak. Ibu, misalnya ada orang, mohon maaf ya, buang air di pantai misalnya. Apakah laut itu jadi airnya jadi najis? Enggak. Kenapa? Karena demikian luasnya pantai tadi kan. Nah, kesalahan yang oleh para sahabat ini ibaratnya satu kotoran kecil di hamparan samudra yang demikian luas. Ya, kalaupun mereka salah, kebaikannya jauh lebih banyak. Dan yang keempat, tidaklah mereka itu melakukan sesuatu melainkan dengan ijtihad. Ijtihad itu artinya mereka berusaha mencari yang terbaik. Ya, kalau sudah berusaha mencari yang terbaik, kemudian dia salah, itu mendapatkan satu pahala ini. Ya, idza ijtahada hakim fa asab falahu ajran, kata Nabi. Apabila seseorang itu dia beristihad kemudian benar, dapat 2 pahala. Salah aja dapat pahala ya. Salah aja dapat pahala. Dengan catatan dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Kalau dia beristihad kemudian salah, 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dan para sahabat itu beristihad. Nah, ini 4 kaidah yang perlu ibu-ibu catat. Ini insya Allah PDF-nya ada. Nanti saya kasih ke Bu Suruni, bisa disebarkan nanti ya. Ya, jadi kalau misalnya sulit untuk mencatat, nanti ada PDF-nya insya Allah. Enak kan jadinya kan? Fotokopi. Cetak sendiri. Iya, nanti ya ada PDF bisa difotokopi. Nanti usaha saya memfotokopi ini. Nah, kemudian tadi ya kita telah sebutkan bahwa terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah sehingga Ali tetap berkuasa di negeri Syam, kemudian sisanya Muawiyah tetap berkuasa di negeri Syam, sisanya dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu ada cerita Ibu, ketika Ali dan Muawiyah ini sedang berperang, tiba-tiba pasukan Romawi menyiapkan pasukan. Wah, ini ngambil kesempatan, lihat siapa yang diuntungkan dengan perselisihan kaum muslimin? Orang-orang kafir. Ya, kalau kaum muslimin gontok-gontokan gak bersatu, senang mereka. Maka bangsa Romawi ketika itu ingin mencari kesempatan. Nah, mumpung Muawiyah, karena kan wilayah Muawiyah itu berbatasan dengan Romawi. Nah, mumpung Muawiyah lagi perang sama Ali, mari kita serang daerah kaum muslimin. Terus kata Muawiyah, kirim surat balasan, kirim surat ke Kaisar Romawi.
wahai Kaisar Romawi, ya, kalau kalian jadi menyerang, saya akan berdamai dengan Ali, kemudian kalian akan kami perangi. Kirim surat ke pasukan Romawi, ketakutan orang Romawi. Akhirnya nggak jadi nyerang, ya, ketakutan. Karena selama ini kan kaum muslimin, masya Allah ya, penguasaannya di masa Utsman bin Affan itu, masya Allah, perluasan kaum muslimin itu sangat ekspansif sekali dengan cepat. Nah kemudian terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah sampai kemudian ya Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang menentang Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka merasa, loh kok Ali itu berdamai dengan Muawiyah? Harusnya kan Muawiyah tuh diperangi karena dia pemberontak, kata orang-orang Khawarij ini. Lah ini kok berdamai, berarti Ali mengubah hukum Allah. Jadi mereka itu berbicara apa? Ketika berbicara sesuatu itu berbicara hitam putih. Nega muslim kafir. Gitu. Ya, kalau Anda sesuai dengan syariat kafir, halal darahnya. Ini ada orang-orang seperti itu, kayak orang-orang ISIS itu kan. Kalau yang nggak bersama mereka, ya sudah, orang-orang kafir harus kita bunuh. Maka orang-orang yang seperti ini di zamannya Ali itu sudah ada. Ya, Muawiyah ini musuh kita, kata dia. Kenapa kok kemudian berdamai? Dia lupa bahwa Muawiyah ini masih muslim, dan muslim itu diperintahkan untuk berdamai dengan saudaranya. Maka mereka tidak terima. Nah, ketika suatu pagi, di pagi hari ketika Ali ingin mengimami sholat, mereka datang mengendap-endap kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terbunuhlah khalifah yang keempat. Jadi khalifah kaum muslimin itu 3 orang mati syahid. Yang mati sakit itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Umar dibunuh oleh orang Persia, Abu Lu'lu' al-Majusi. Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak. Adapun Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, sempalan-sempalan dalam Islam. Maka bahaya sekali pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kemudian kekuasaan ketika itu sempat dipegang oleh Al-Hasan ibn Ali, anaknya Ali dan cucu dari Rasul SAW. Dan Al-Hasan ini adalah kesayangannya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan kepada Al-Hasan dan Husain, ya, inna ibni hadza, sesungguhnya 2 anakku ini termasuk Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Ya, 2 cucuku ini, yakni Hasan dan Husain, mereka berdua adalah pemuka para pemuda ahli surga. Masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Maka Al Hasan kemudian sempat memegang kekuasaan selama 6 bulan, sampai kemudian dia menyerahkan kepemimpinan tersebut karena Muawiyah ketika itu posisinya lebih kuat. Maka kemudian dia pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu mulailah era kerajaan Islam. Jadi Nabi SAW itu pernah mengatakan, ibu-ibu, ya, Khalifatu Nubuwah, khalifah yang berbasiskan kepada nubuwah itu hanya berlangsung 30 tahun. Jadi di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian masa transisi sebentar dipegang oleh Al Hasan. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu masanya para muluk, para raja. Jadi masa para raja itu dimulai ketika sahabat Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah. Inilah masa kerajaan pertama. Jadi sebenarnya khalifah-khalifah yang dibilang khalifah-khalifah ini bukan khalifah yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kerajaan saja. Kan sebagian mohon maaf ya, kayak kawan-kawan dari HTI ya, kan mengatakan bahwa kekhalifahan itu berakhir tahun 1924 ketika Khalifah Utsmaniyah tumbang. Sebenarnya bukan khalifah itu kerajaan saja, kerajaan Utsmani. Kenapa? Karena begitu bapaknya mati digantikan oleh anaknya. Bapaknya mati ganti lagi anaknya. Itu kerajaan namanya. Yang namanya kekhilafahan, Abu Bakar diganti Umar, ya. Jadi ada penunjukan, ada kemudian bukan nunjuk anaknya kan. Nah, tapi di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan berdirilah kerajaan Islam pertama. Namanya itu kerajaan Bani Umayyah. Umayyah ini adalah kakeknya Muawiyah. Karena nanti yang menjadi raja itu adalah semua keturunan dari kakeknya di Umayyah. Maka berdirilah ya kerajaan Bani Umayyah. Ketika itu Islam masih sangat bagus ya. Di awal-awal itu Masya Allah. Jadi Muawiyah ini melanjutkan perjuangannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, di masa kekhilafahannya Muawiyah itu kaum muslimin semakin luas daerahnya sampai ke Spanyol, ibu-ibu. Ya. Nah, ini kekuasaannya. Ini peta dunia, peta Timur Tengah. Ya.
ini sekarang jadi Saudi Arabia, bawah ini Yaman, ini Suriah, ini Irak, ya sampai ke Iran. Ini semuanya wilayah kaum muslimin ibu. Kemudian ini Mesir, Libya, kemudian Maroko, Aljazair, sampai ke Spanyol. Ini semuanya wilayah kaum muslimin di zamannya Bani Umayyah. Bahkan Siprus, ya. Siprus itu dekat Greek, itu dekat Yunani, itu wilayahnya kaum muslimin. Makanya sampai sekarang Siprus itu terbagi dua. Siprus yang Kristen Ortodok, ada Siprus yang Muslim. Itu bermulanya ditaklukkannya di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ini luar biasa terobosannya. Beliau adalah orang yang pertama membuat angkatan laut dalam Islam. Jadi kan orang-orang Arab itu kan orang-orang gurun, Bu, ya. Mereka kan hidupnya kan di gurun. Ya, tapi ketika berhadapan dengan bangsa Romawi, mau tidak mau mereka harus berinovasi karena ini laut semua nih, laut tengah ini daerah laut tengah. Maka kemudian mereka membuat angkatan laut. Siapa yang pertama kali membuat angkatan laut? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau sekarang nih kaum muslimin punya angkatan laut, yang pertama kali berjasa mewujudkannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah kemudian masalah muncul ketika Muawiyah meninggal dunia. Ternyata sebelum meninggal dunia, Muawiyah menunjuk anaknya yang bernama Yazid. Tentu ini juga kembali kepada ijtihadnya Muawiyah. Karena Muawiyah memandang kalau kekuasaan ini dipegang oleh selain anak keturunannya, karena dia sudah membangun imperium yang loyal kepada Muawiyah. Kalau diganti oleh orang selain keluarganya, mungkin ini akan terjadi pemberontakan yang banyak. Karena mereka ini adalah orang-orang yang loyal kepada Muawiyah. Kalau diganti misalnya kepada orang yang asing yang tidak dikenal oleh gubernur-gubernurnya, kemudian menjadi menjadi khalifah, bisa jadi terjadi pemberontakan. Ini ijtihadnya Muawiyah. Oleh karena itu dia berpikir, ya alangkah baiknya kalau keturunanku yang menjadi penguasa. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak ada yang memberontak. Maka kemudian Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah ini naik sebagai khalifah yang kedua. Permasalahan muncul ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, ya, atau menjadi raja kedua dari Bani Umayyah. Banyak di antara para sahabat yang tidak setuju. Kenapa? Karena Yazid ini anak muda, sementara masih banyak sahabat-sahabat senior yang jauh lebih berpengalaman daripada Yazid. Bahkan sahabat-sahabat ini orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Masih ada Al-Hasan, masih ada Al-Husain bin Ali, masih ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar, kan sahabat juga. Masih ada Abdullah bin Abbas, masih ada Abdullah bin Zubair, masih ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Masih banyak para sahabat ketika itu. Nah kenapa kok anak muda naik jadi pemimpin? Nah, maka kemudian Yazid, ya, meminta agar mereka tunduk kepada Yazid, memberikan janji setianya. Maka diutuslah utusan-utusan dari Damaskus, karena pusat pemerintahan Bani Umayyah itu di Damaskus itu. Ya, jadi mereka punya masjid namanya Masjid Bani Umayyah, indah sekali. Itu dulu bekas istananya bangsa Romawi diubah oleh Muawiyah. Ya, sampai sekarang itu masih ada bangunan, padahal sudah ratusan tahun. Dan mereka kan tahun berapa? 700-an ya, tahun 500-an, 600-an Masehi. Sekarang tahun 2021, berarti lebih dari 15 abad yang lalu. Luar biasa. Di Spanyol itu juga bangunan mereka, ya. Kalau kita ke Spanyol itu ada Masjid Granada. Itu buatan, ya? Istana Alhambra itu kan dari mereka juga, dari masanya mereka. Sampai sekarang masih, ya, yang bikin kaum muslimin yang ambil keuntungan ya orang-orang Spanyol dari daerah wisata, ya. Nah, mereka dari Damaskus, Yazid bin Muawiyah mengirimkan utusan agar, ya, sahabat-sahabat Nabi itu membaiat. Membaiat itu artinya menunjukkan janji kesetiaan kepada Yazid bin Muawiyah. Maka para sahabat tidak mau sebagiannya. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan Al-Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali ini anaknya Ali, cucunya Nabi SAW. Nah, Al-Husain mengatakan kepada utusan tersebut, wahai utusan, saya itu gak biasa ngasih baiat itu dari jarak jauh seperti ini. Saya maunya terang-terangan di hadapan Yazid. Oh ya, oke, kata mereka. Tapi ternyata itu adalah siasatnya Al-Husain agar dia bisa melarikan diri. Akhirnya Al-Husain melarikan diri ke Makkah, ya, biar tidak disuruh berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah.
Nah, ketika Al Husain ya pindah ke Makkah, begitu mendengar bahwa Al Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, orang-orang di Irak, orang-orang Kufah yang dahulunya mereka adalah pengikutnya Ali, ya kan? Tadi kita ceritakan kan, Ali kan pusatnya kan di Irak ya. Maka mereka senang, wah ada dia. Alhamdulillah nih ada yang berani tentang keluarganya Muawiyah nih, kata mereka ya. Al Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid, maka mereka ngirimkan surat dukungan. Wahai Husain, ada 500 surat, masya Allah, dukungan kepada Al Husain. Wahai Al Husain, ya kami berharap engkaulah yang menjadi khalifah, bukan Yazid. Maka datanglah engkau ke Irak, kita susun kekuatan, katanya. Jadi mereka ini yang memprovokasi Husain. Jadi Husain itu sebenarnya nggak mau jadi khalifah, dia nggak mau, dia pokoknya nggak mau baiat. Istilahnya selesaikan dulu ini permasalahan. Jadi dibicarakan dulu kepemimpinan ini, jangan kemudian tiba-tiba ngangkat diri jadi khalifah. Tapi dia nggak punya perasaan untuk memberontak sama sekali. Dapat undangan dari penduduk Kufah, 500 surat. Ayo Husain datang ke sini, ayo Husain kita bangun kekuatan. Ya, akhirnya Husain pun tergoda. Wah, ini ternyata ada pendukung di Kufah. Tapi Al Husain tetap rasionya tetap jalan. Ya, walaupun banyak surat dukungan, beliau ingin memastikan ini benar nggak dukungannya. Maka apa yang dilakukan oleh Al Husain bin Ali, beliau mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Ya, jadi dulu Abu Thalib itu kan paman Rasulullah. Itu punya beberapa orang anak. Di antara anaknya Abu Thalib ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang namanya Ja'far bin Abi Thalib yang wafat ketika berperang melawan orang-orang Romawi. Saudaranya Ali ya, Ja'far bin Abi Thalib yang ketika bukan perang Tabuk ya, di salah satu perang itu sampai terputus tangannya, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap di surga. Meninggal dunia. Kemudian ada lagi yang namanya Aqil bin Abi Thalib. Nah, Aqil ini punya anak namanya Muslim. Berarti kan mereka masih sepupuan dengan Husain. Maka Husain ngomong ke Muslim bin Aqil, ya, coba tolong dong dicek benar nggak ini orang-orang Kufah. Jangan-jangan cuma ngirim surat aja, ya, tidak ada dukungan sama sekali, cuma nipu saja. Maka kemudian Muslim bin Aqil pun pergi ke Kufah. Ya, dengan cepat dia pergi ke Kufah. Ternyata betul, ya, orang-orang di sana tidak suka sama sekali dengan Yazid. Mereka senang sekali ketika mendengar kabar bahwa Al Husain bin Ali tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, kemudian Muslim bin Aqil kirim surat kepada Al Husain, bilang bahwa apa? Benar Husain, ternyata orang-orang di sini loyal kepadamu, memberikan dukungan kepadamu sepenuhnya. Maka Al Husain pun berangkat ke Kufah. Nah, sebelum berangkat ke Kufah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu berpesan kepada Al Husain. Kamu kok nggak belajar dari sejarah, katanya. Mereka ini dulu yang membunuh bapakmu. Ingat kan, Ali itu terbunuhnya di mana? Di Irak. Orang-orang Irak yang telah membunuh Ali. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, bapakmu dulu pernah bilang loh, Al Husain, orang-orang Irak ini, orang-orang Kufah ini, mereka di awalnya mereka bersedia untuk mengangkat pedang, tapi nanti kalau bertemu dengan musuh, kabur mereka, pengecut orang-orangnya. Ya, jadi mereka sombong begitu terjadi konflik, kabur mereka. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya, ibu-ibu, ini saya perlu sampaikan. Jagoan kandang. Bukan seperti provokator. Ayo maju. Tapi begitu terjadi konflik, kabur. Malah nanti bisa jadi dia yang menjalin hubungan dengan musuh nanti. Jadi setelah jatuh korban, dia yang hahaha sama musuhnya. Dari zaman dulu tuh sudah ada, Bu, bukan zaman sekarang saja. Kalau nggak ngambil pelajaran, berarti kita pinter. Makanya itu pentingnya belajar sejarah. Jadi ada sebagian orang yang begitu, dia provokator. Ayo kita perang. Nanti begitu jadi perang, kabur dia. Nah, setelah kawannya mati, baru dia dari hahe sama musuhnya, ya damai, kan diangkat, lumayan ya. Nah, maka orang-orang ini ya mereka menceritakan, wah dukungan, ayo Husain
berangkat, tapi dicegah oleh para sahabat, jangan. Ya, mereka ini kalau ada musuh nanti pedang-pedang mereka sembunyikan katanya. Tapi Husain karena ya sudah kadung tadi ya, dapat dukungan, dia merasa bahwa banyak pendukungnya, dan orang pun banyak sekali yang sayang sama Husain. Kenapa? Karena Husain ini cucu Nabi. Mereka itu melihat ketika Nabi SAW masih hidup, Husain ini digendong-gendong oleh Nabi SAW, main-main sama Nabi SAW. Jadi mereka sayang sama Husain. Tapi begitulah ya, namanya para sahabat kan punya pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya Al-Husain pun berangkat menuju Kufah. Maka kemudian setelah Muslim bin Aqil ya datang ke Kufah, dia tinggal di rumah seorang pembesar Kufah yang bernama Hani bin Urwah. Nah, ketika itu gubernur Kufah namanya An-Nu'man bin Bashir. Ini sahabat Nabi juga. Nu'man bin Bashir ini dia sebenarnya gubernur yang diangkat oleh Yazid, tapi tidak berbuat apa-apa. Ketika Muslim bin Aqil datang, kemudian orang-orang Kufah menunjukkan dukungannya kepada Al-Husain, Nu'man bin Bashir ini nggak melakukan apa-apa. Karena dia tahu Al-Husain juga sahabat kan ya, sahabat Nabi. Ya sudah, dia berusaha untuk menghindari fitnah. Maka Yazid mendapatkan laporan dari rakyat Kufah yang loyal sama dia. Yazid, itu kok Nu'man bin Bashir nggak melakukan apa-apa? Ini orang sedang menyusun kekuatan untuk membentuk front baru melawan pemerintahanmu. Kok itu Nu'man bin Bashir nggak melakukan apa-apa? Maka Yazid kemudian mengatakan ganti. Ya, Nu'man bin Bashir diganti oleh gubernur Basrah yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini orangnya tamak, orangnya sangat jelek. Tapi dia loyal sekali sama Yazid. Maka kemudian datanglah dia dari Basrah ke kota Kufah. Nah, dia ini pintar, cerdas. Dia sebagai seorang pemimpin, komandan cerdas, Ubaidullah bin Ziyad. Ketika datang ke Kufah, ya, dia pakai penutup kepala. Kemudian datang ke Kufah, langsung diululukan. Ahlan wa sahlan, wahai cucu Nabi. Ahlan wa sahlan, wahai putranya Fatimah. Ahlan wa sahlan. Dikira Al-Husain. Padahal Ubaidullah bin Ziyad. Kok iso ya? Ya, karena dia zaman dulu ya, mungkin berangkatnya malam-malam kan, kota Kufah zaman dulu kan belum ada PLN ya, jadi orang melihat ada pasukan datang, dikirain itu rombongannya Al-Husain. Mereka bersemangat sekali untuk menyambut. Ditempur berarti? Ya, enggak bertempur. Dia kemudian Ubaidullah mengatakan, wah ini ternyata gawat ini. Semua penduduk Kufah ya ternyata loyal kepada Al-Husain. Padahal yang dielulukan tadi adalah musuhnya Al-Husain. Nah, kemudian dia pun masuk ke dalam istana, kemudian dia menyusun strategi ini gimana ini, ngecek sebagai kekuatannya Al-Husain ini seperti apa dan bagaimana untuk memecah belah persatuan mereka. Maka kemudian dia mengirim utusan namanya Makil. Hah? Baik. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Ini bagian Husain. Nah, di sini Makil, penyusupan mata-mata. Nah, dia memiliki seorang prajurit namanya Makil. Ada yang namanya bapaknya, suaminya Makil? Enggak ada ya, alhamdulillah. Makil. Nah, maka Makil ini diutus oleh Ubaidullah bin Ziyad. Coba kamu menyusup ke barisannya Muslim bin Aqil. Akhirnya dia pura-pura jadi donatur. Nah, ini hati-hati nih, penyusup tuh kadang-kadang bawa duit ya, Bu. Dia mau nggak kasih bantuan ini ya, nanti nyusup, nanti ya. Begitu dia udah masuk ke dalam barisan bikin kacau. Maka Makil ini pura-pura jadi pedagang tajir, saudagar yang kaya raya. Kemudian dia mengatakan kepada Hani bin Urwah, pemimpin lokal di Kufah itu, ini saya bawa bantuan ini untuk gerakan ini, bawa 3.000 dinar. Dinar apa dirham? Al-muhim lah, banyak uang yang dibawa, 3.000 dinar. Ini untuk mendukung gerakannya Al-Husain. Maka orang senang kan, ada orang bawa duit kan, disambut. Oh iya. Nah, ternyata dia mengumpulkan informasi. Oh, ternyata pimpinan lokalnya namanya Hani bin Urwah. Utusannya Al-Husain namanya Muslim bin Aqil. Catat itu namanya. Jadi intelijen itu dari zaman dulu ya. Makanya tadi sebelumnya minta bahas Taliban itu saya bilang jangan dulu deh, Bu. Ya, masih ada orang-orang yang nggak suka dengan bangkitnya gerakan Islam. Maka Makil ini mengumpulkan informasi yang luar biasa, sampai kemudian dia melaporkan kepada Ubaidullah. Ubaidullah, ternyata ini masalahnya serius. Ya, mereka sudah berkumpul, kemudian ini tokoh-tokohnya. Maka begitu Ubaidullah dapat informasi apa yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad, ya, dia menangkap Hani bin Urwah.
dibawa ke istana. Jadi ditangkap Hani bin Urwah, kemudian diinterogasi. Ternyata Hani bin Urwah ini ya dia loyal. Dia loyal kepada Al-Husain, dia nggak mau bicara. Tapi apa yang dilakukan oleh Ubaidullah, karena dia tadi sudah ada makil kan? Oh kamu nggak mau bicara ya? Nggak apa-apa. Kamu kenal nggak sama ini? Keluar si makil. Wah ini donatur kita ini. Ternyata donaturnya adalah seorang mata-mata. Maka hati-hati. Ya kadang-kadang kita tuh silap mata gara-gara ada orang bawa duit. Wah siapa dikasih duit, padahal itu mau rusak dari dalam. Nah begitu makil ini kemudian memberikan informasi, nah Ubaidullah menyusun siasat. Nah bagaimana ini caranya agar pasukan Kufah ini bisa dipecah belah. Akhirnya dia coba cari tokoh-tokoh masyarakat Kufah, ya kemudian diberi ancaman. Kalian kalau gabung sama kelompoknya Muslim bin Aqil atau kelompoknya Al-Husain, ya akan sangat mudah pasukan dari Damaskus datang ke sini. Kalian semua ini sudah saya catat namanya semuanya akan dihabisi. Orang Kufah yang tadi menunjukkan loyalitasnya kepada Al-Husain langsung keok semua karena diancam. Maka kan Ali itu kan pengalaman. Ali mengatakan mereka ini kalau ketemu musuh pedang-pedangnya disembunyikan. Awal-awalnya begitu diancam oleh musuh keok semua. Maka kemudian apa yang terjadi ya, setelah berhasil memegang orang-orang ini, orang-orang yang yang berhasil ditaklukkan, dipengaruhi oleh Ubaidullah. Nah kita beralih kepada Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ketika mendengar bahwa Hani bin Urwah itu sudah ditangkap oleh Ubaidullah, dia mencoba kekuatan orang-orang Kufah. Dia kumpulkan pasukan Kufah. Akhirnya terkumpul 4.000 pasukan. Ayo kita mulai dengan membebaskan Hani bin Urwah, kawan kita yang sedang dipenjara oleh Ubaidullah bin Ziyad. Maka 4.000 orang ini berkumpul dibawa oleh Muslim bin Aqil ke bentengnya Ubaidullah untuk menuntut pembebasan Hani bin Urwah. Sampai di sana ternyata ya banyak sekali pemuka-pemuka kaum yang sudah dipegang oleh Ubaidullah. Kemudian pemuka kaum ini mengatakan kepada pasukan, pulang, nggak usah ikut-ikutan konflik, pulang. Akhirnya apa? Satu persatu orang-orang ini meninggalkan Muslim bin Aqil. Padahal sudah berada di depan bentengnya Ubaidullah. Kabur ibu-ibu. Kenapa? Karena pemuka-pemuka ini sudah dipegang oleh Ubaidullah bin Ziyad. Makanya kita hati-hati sekali ya, yang namanya orang bisa berubah dengan cepat. Itulah pentingnya sejarah ibu-ibu. Jangan kemudian kita ada orang yang wah baik sekali kemudian dia berubah dengan total, lalu kita kok bisa ya? Bisa. Ya. Ibu-ibu lebih tua dari saya, mungkin pengalamannya lebih banyak ya. Saya kan masih muda ya. Ya. Jadi kalau orang bisa berubah dengan total, kenapa? Karena kekuasaan, karena takut ancaman. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang bisa berubah dengan cepat. Ya. Makanya kita tuh dalam menjalani kehidupan kita, bisnis atau apa, itu semuanya tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada manusia. Jangan pernah bersandar kepada manusia itu. Kecewa kita. Nah ini Muslim bin Aqil bawa 4.000 pasukan. Tidaklah tiba waktu sore, melainkan semua pasukan sudah bubar, tinggal sendirian. 4.000 itu kalau dikumpulkan di lapangan bola, ibu-ibu, ya, penuh lapangan bola. Iya beneran. Tinggal 1 orang. Maka Tinggal 1 orang dari 4.000. lontang-lantung Muslim bin Aqil tadi kaget. Tadi 4.000 pasukan dia bawa, semuanya katanya loyal kepada Al-Husain bin Ali. Ternyata semuanya kabur. Entek ya. Akhirnya lantung-lantung lah di kota Kufah itu. Waduh mana, bingung kan, coba ibu sok nggak ibu misalnya bawa orang misalnya demo demo begitu ada polisi kabur. Ayo kita begitu lihat mana ini orangnya. Bagaimana perasaan kita? Sok sekali kan. Oh tadi pas di rumah tadi pas kita kumpul semangat, begitu demo begitu lihat belakang nggak ada lagi orang. Maka Muslim bin Aqil untuk lantung ya, sampai kemudian dia kehausan, lalu singgah di rumah seorang wanita. Kemudian beliau pun diberi minum oleh seorang wanita dari Kindah, ya dikasih minum. Ternyata anak wanita ini melapor kepada Ubaidullah bahwa Muslim bin Aqil bersembunyi di rumahnya. Akhirnya ditangkap Muslim bin Aqil.
sampai kemudian dibawa ke hadapan Ubaidullah ibn Ziyad. Tangkap juga. Tapi dia tinggal sendiri ya jadi ditangkap. Nah iya, nah ini pengkhianatannya. Nah kemudian ketika akan dieksekusi oleh Ubaidullah bin Ziyad, Muslim bin Aqil ini menitipkan pesan. Ya, kan orang kalau meninggal dunia itu biasanya diperbolehkan untuk berwasiat. Maka Muslim bin Aqil meminta kepada Ubaidullah, sebagai permintaan terakhir saya mau ngomong sama seseorang yang bisa saya percaya. Oke, silakan, kata Ubaidullah. Siapa? Dia memanggil Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat. Nah, Umar ini anaknya. Ya, Umar ini adalah anaknya. Bukan Umar bin Khattab, ini Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah menjadi gubernur Irak. Tapi Umar ini adalah anaknya. Maka dia berpesan kepada Umar, "Umar, tolong kamu sampaikan, ini pesan terakhir saya. Sampaikan kepada Al-Husain untuk tidak melanjutkan perjalanan. Orang-orang Kufah ini yang ngaku sebagai pengikutnya Ali, yang ngaku loyal kepada Husain, semuanya berkhianat. Tolong kamu sampaikan, jangan sampai Al-Husain melanjutkan perjalanan." Ya, jadi dia udah sayangnya kepada Al-Husain kan? Karena bakal hancur dia dihabisi sama Ubaidullah. Ya, maka kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyanggupi. Oke, nanti saya sampaikan. Lalu kemudian Muslim bin Aqil dieksekusi, meninggal. Nah, kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan amanahnya Muslim bin Aqil. Kemudian dia menahan. Ketika itu kan nggak tahu kan apa yang terjadi di Kufah. Al-Husain itu nggak tahu sama sekali, karena terakhir berita yang sampai kepada beliau, orang-orang Kufah ini loyal, ya nggak? Zaman dulu nggak ada WA, ibu-ibu. Ya, nggak ada yang bikin status, ternyata penduduk Kufah berkhianat. Oh, dilihat, nggak ada. Maka, ini MC-nya akan pergi, bubar kita, Bu. Iya, Bu, iya. Ada acara. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu endingnya ibu ini nanti. Baik. Jadi ketika itu Al-Husain nggak tahu apa yang terjadi di Kufah. Maka kemudian ketika beliau berada di sebuah tempat namanya Qadisiyah. Qadisiyah suatu tempat sudah masuk wilayah Irak. Dia ditemui oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dikatakan kepada Umar, ya Umar mengatakan jangan pergi. Kenapa? Karena orang-orang Kufah telah berkhianat. Ya. Kok berkhianat? Iya, sampai Muslim bin Aqil, utusanmu wahai Husain, itu dieksekusi karena pengkhianatan mereka. Karena nggak ada yang bela, dieksekusi tanpa ada perlawanan sama sekali, nggak ada perlawanan sama sekali kan? Ya, suruh bubar semuanya 4.000 tanpa ada konflik senjata sama sekali. Ya, maka kemudian Al-Husain pun mulai berpikir, aduh kita pulang saja. Ya, kita pulang kembali ke Makkah. Ya. Namun ingat, dalam rombongannya Al-Husain ada putranya Muslim bin Aqil. Itu nggak diganti, udah selesai. Ya, udah selesai ini ya. Nah, kemudian Umar bin Sa'ad ini anak-anaknya Al-Husain, anak-anaknya Muslim bin Aqil nggak terima. Masa kita pulang, bapak saya dieksekusi kok? Ya, ayo kita tuntut dulu ini pembunuhnya siapa, kata ini. Makanya emosional ya. Kadang-kadang kalau kita emosional itu ya sudah nggak mikir panjang. Maka kemudian karena anak-anaknya Muslim bin Aqil ini tetap menuntut untuk melanjutkan perjalanan, maka kemudian Al-Husain pun tetap melanjutkan perjalanan. Sampai kemudian di Al-Qadisiyah itu rombongan Al-Husain bertemu dengan pasukannya Al-Hur bin Yazid. Ya, Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid ini pasukan yang memang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kalau ini kan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini untuk menyampaikan wasiatnya siapa tadi? Muslim bin Aqil. Nah, kalau ini pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Yazid. Ubaidillah bin Ziyad, namanya pasukan Al-Hur bin Yazid. Maka Al-Hur bin Yazid ini tetap dia berusaha untuk mencegah, jangan pergi ya. Kemudian ketika itu Husain mengatakan suatu ungkapan, celaka engkau dan ibumu wahai Al-Hur, kata dia.
Jadi karena mungkin emosional kan, karena dia ingin tetap melanjutkan perjalanan, Al-Hur ini menahan, jangan pergi Husain, jangan pergi. Kemudian Husain sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat keras kepada Al-Hur bin Yazid. Jangan halangi, ya, celaka engkau dan ibumu, seperti itu. Maka kata Al-Hur bin Yazid, ya, kalau bukan karena ibumu, aku akan balas ucapan itu. Karena udah bawa nama ibu kan. Tapi karena ibumu adalah putrinya Rasulullah, maka aku tak akan sanggup untuk membalasnya. Masa dia ngomong sama Al-Hasan, kepada Al-Husain, celaka engkau dan ibumu. Padahal ibunya adalah siapa? Fatimah. Kok Aisyah sih, Bu? Fatimah. Tuh, perlu belajar sejarah. Masa Al-Husain anaknya Aisyah? Fatimah. Ya, gak mungkin kemudian mencela siapa? Mencela Fatimah. Ya, anak dari Nabi, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidati nisa'il alamin, pemukanya wanita seluruh alam. Gak mungkin. Tapi ya sudah, karena Al-Husain terus berjalan sampai kemudian di satu tempat yang namanya Karbala. Nah, jadi Karbala itu nama tempat. Ya, ketika sampai di Karbala, Al-Husain kan bukan orang Irak, dia kan orang penduduk Madinah ya sebenarnya. Maka ketika sampai itu dia bertanya kepada sebagian orang yang tahu, ini tempat namanya apa? Namanya Karbala, wahai Husain. Waduh, kata Husain. Karbala itu dalam bahasa Arab karbun wal bala. Karbun itu musibah, bala itu bencana. Jadi namanya jelek. Karbun wal bala, kata Husain. Waduh, ini apa? Tempat musibah dan bencana. Maka kemudian Husain pun berhenti di sana sampai kemudian datang utusan dari Umar bin Sa'ad bin Waqqas kembali membawa 4.000 pasukan. Mencoba untuk melobi lagi Al-Husain untuk tidak melanjutkan perjalanan. Nah, sebenarnya ketika itu Al-Husain mau bernegosiasi. Kan yang penting itu kan Al-Husain itu tidak sampai ke Kufah. Keinginan Yazid bin Muawiyah itu agar pendukungnya ini nggak ketemu sama pemimpinnya, begitu kan? Karena kalau bertemu kan nanti akan muncul masalah. Jadi maksudnya Yazid bin Muawiyah, Al-Husain itu ditahan atau dia kembali, jangan ketemu orang-orang Kufah. Karena kalau ketemu dengan orang Kufah nanti ini punya motor. Begitu punya motor terjadi kekacauan. Itu yang diingat oleh Yazid bin Muawiyah, jangan ketemu. Maka upayakan semaksimal mungkin agar tidak bertemu atau tidak sampai di Kufah. Datang lagi pasukannya. Husain, jangan ke Kufah, jangan memaksakan diri ke Kufah. Maka kemudian mulai Husain berpikir, oke lah kalau gitu, tolong saya diberikan opsi. Ya, ada 3 opsi yang saya tawarkan, kamu pilih terserah yang mana, nanti saya akan laksanakan. Yang pertama, saya akan kembali ke Mekah. Kemudian yang kedua, saya akan pergi ke negeri Syam untuk membaiat Yazid. Nasional. Kekuatan Husain ketika itu cuma 72 pasukan, Bu. Dikit banget ya. Ya, pasukannya Yazid yang di Kufah saja 4.000. Ya, maka kemudian kata siapa? Kata Husain, ya sudah, saya akan pergi ke Damaskus, saya akan baiat Yazid. Memang dia kuat. Atau yang ketiga, kata Al-Husain, biarkan saya bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad di perbatasan negeri. Jadi ini hebatnya ketika masih ada konflik internal, itu perluasan wilayah kaum muslimin itu masih berlangsung. Maka kata Husain, ya, coba saya dipilihkan ini antara 3 opsi ini, yang mana yang baik bagi saya. Apakah saya kembali ke kota Mekah, hidup damai di sana, ataukah pergi ke Damaskus berbaiat kepada Yazid, atau saya ikut berjuang bersama kaum muslimin di medan jihad. Masya Allah, kan bagus kan ya, Bu ya? Win-win solution, ya nggak? Kita milih kembali. Win-win solution. Ya, makanya ibu-ibu nggak jadi pemimpin ya. Ya, kalau ibu-ibu ya kembali pulang ke rumah bikin kue ya, Bu ya. Bikin kue kemudian di kamera upload ke YouTube ya. Baik. Nah, kemudian Umar senang, Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya selesai konfliknya. Nah, ini juga bahaya ya, ketika dia melapor kepada Ubaidullah juga melihat, sudah selesai masalah. Ya, tenang sudah. Silakan dia memilih, kata-kata Ubaidullah, silakan dia memilih mana yang dia inginkan. Namun kemudian ada seorang pembisik yang bernama Syamr bin Dil Jaushan. Pembisik. Kemudian Syamr bin Dil Jaushan ini membisikkan kepada Ubaidullah, kalau kayak gitu kamu nih kayaknya nggak dianggap sama si Husain berarti. Ya, suruh dia kesini dulu ngadep kamu, baru kamu tentukan.
Lihat tuh bagaimana pembisik bahayanya orang-orang yang membisikkan sesuatu yang jelek. Ternyata kemudian Ubaidullah pun terpengaruh. Oh iya ya, kan pasukannya kan kita kan banyak ya. Kenapa kok kita berikan kepada dia opsi suruh ke sini dulu? Suruh ke sini dulu, kata siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Nah inilah bahayanya pembisik-pembisik. Ibu-ibu ya kalau berteman harus difilter. Kalau ada teman-teman yang sukanya menaburkan bara api ya atau menaburkan minyak ya di konflik di antara kita, ini hati-hati. Pertama ibu-ibu jangan jadi seperti orang seperti ini, kemudian juga berhati-hati dari teman yang seperti ini. Kalau ada teman yang suka menghibah teman yang lain di hadapan kita, bisa jadi nanti ketika dia berada di tempat yang lain, dia menghibahi kita. Benar nggak Bu? Nah, betul semua. Ibu-ibu yang di pihak yang mana nih? Di pihak yang mendengarkan apa di pihak yang itu hati-hati ya. Salah satu faedah dari surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu ya hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Salah satu tafsirnya apa? Dia itu suka menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Makanya dia bawa kayu bakar. Sudah ada konflik, percikan dikit-dikit, tambahi kayu bakarnya biar semakin panas. Ya, ada orang yang seperti itu. Maka Syamar bin Dzil Jaushan ini ngomong kepada Ubaidullah, ya nggak boleh gitu. Dia harus ngadap dulu ke kamu. Oke kalau itu. Maka kemudian Ubaidullah tidak menerima opsi tersebut, ya. Dan siapa Al-Husain pun tidak mau untuk menghadap Ubaidullah. Nah, inilah mulai terjadinya peperangan, berkecamuknya perang. Akhirnya berkecamuklah peperangan, artinya berhadapanlah pasukan yang tadi cuma 72 orang berhadapan dengan 4.000 pasukan. Nah, ketika itu keadaannya masih sangat tenang ya. Ketika tiba waktu sholat, mereka sholat bersama-sama. Yang imam itu Husain. Karena orang juga mikir ini kan cucunya Nabi ya kan, nggak berani macam-macam mereka. Ya ini cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sholat. Tapi yang namanya api fitnah ya, akhirnya terjadi peperangan lah ketika itu. Ya tadi itu Syamar bin Dzil Jaushan ini yang memprovokasi orang, ayo serang. Akhirnya terjadi peperangan. Nah ketika itu Al-Hur bin Yazid, ini kan panglimanya Ubaidullah. Ketika itu dia berpindah pihak. Jadi membela Al-Husain. Ya. Kenapa kamu pindah, kata pasukannya? Saya di antara surga dan neraka, kata dia. Ya, saya harus memilih keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Hur bin Yazid meninggal dunia dan ketika itu pun ya semua pasukan sudah meninggal dunia, tinggal Al-Husain. Kenapa ibu? Nggak ada yang berani untuk membunuh Husain karena dia cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Syamar bin Dzil Jaushan ini ya, Syamar bin Dzil Jaushan ini juga padahal dulu pernah menjadi pasukannya Ali loh ibu-ibu. Makanya orang tuh bisa berubah-ubah itu bukan satu hal yang mengherankan. Maka Syamar bin Dzil Jaushan inilah yang kemudian membunuh ya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa pembunuhnya Sinan bin Anas An-Nakhai, tapi yang dikuatkan oleh banyak ulama bahwa Syamar bin Dzil Jaushan inilah yang membunuh Al-Husain yang menjadi pembisiknya Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kemudian meninggallah atau gugurlah Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala di Karbala. Ketika mendengar berita itu Yazid bin Muawiyah nangis jadi-jadinya. Kenapa kok sampai dibunuh? Saya tuh nggak meminta apa-apa, saya minta agar dia nggak ketemu saja dengan orang-orang Kufah, ditahan. Kenapa kok sampai seperti itu? Kata Yazid bin Muawiyah. Tapi ya sudah, namanya fitnah terkobar. Ada orang yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, ya, kemudian menginginkan agar terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Husain bin Ali pun meninggal dunia atau gugur di medan Karbala. Ya, itulah ceritanya Al-Husain bin Ali dan peristiwa Karbala. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil nih ibu. Jadi kalau belajar sejarah itu bukan hanya dengar ceritanya saja, tapi juga kita berusaha untuk mengambil ibrah. Ya, sejarah itu kalau dalam bahasanya ahli sejarah, ada buku pengantar ilmu sejarah itu adalah cermin, mirror. Ya, cermin. Jadi kita belajar sejarah itu bagaimana agar kita bisa memandang masa sekarang, karena sebenarnya kejadian itu berulang-ulang. Ya kan? Adanya pembisik, adanya pengkhianat, adanya provokator, ini kan selalu berulang, kan ada terus ya.
Makanya kita berupaya bagaimana mengambil pelajaran dari sejarah. Pelajaran yang pertama adalah berhati-hatinya para sahabat dalam masalah kekuasaan. Ya. Ini dari mana kita dapati? Mayoritas para sahabat tuh menasihati Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Ya, Husain walaupun banyak pendukungmu, gak usah, masalah kekuasaan itu hati-hati. Bisa menjerumuskan kamu dalam kebinasaan. Ya. Makanya ketika itu salah satu nasihat kalau saya tidak salah dari Abdullah bin Abbas memberikan nasihat atau Hudzaifah bin Yaman. Pokoknya salah seorang sahabat itu memberikan nasihat. Husain, kamu ingat gak dulu Nabi SAW pernah ditawari oleh orang-orang Quraisy kekuasaan. Jadi ketika Nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, orang-orang Quraisy itu nawarkan, Muhammad, hentikan dakwahmu dan kami akan jadi raja. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya, artinya apa? Beliau meninggalkan kekuasaan agar bisa berdakwah. Tapi Husain ya sudah, qadarullah wa syafa'al, karena dengan ijtihadnya beliau memandang mungkin kekuasaan itu satu hal yang penting untuk diraih. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan. Tapi mayoritas para sahabat sudah mengingatkan tentang masalah kekuasaan. Kemudian yang kedua, pengkhianatan orang-orang Kufah terhadap Husain ini menunjukkan bagaimana karakter orang-orang Syiah. Jadi dari zamannya Ali kemudian berlanjut pada bahasanya Al-Husain, mereka telah melakukan pengkhianatan. Sering memprovokasi orang, ayo. Begitu sudah panas terjadi konflik, mereka kabur. Ini karakternya orang-orang Syiah. Siapa yang tadi ngajak Husain untuk pergi ke Kufah? Mereka. Begitu Husain datang, kabur mereka. Ya, begitu diancam oleh Ubaidullah, keok mereka. Ya, menunjukkan karakter mereka yang demikian rendah. Nah, kemudian yang ketiga, selalu ada penyusup dalam kekacauan. Jadi ada orang-orang yang selalu taking profit, taking benefit, mengambil keuntungan dari kekacauan yang sedang terjadi. Makanya kalau ada satu kekacauan itu terjadi, kalau saya sendiri ya melihat siapa sih pihak yang diuntungkan dengan kekacauan ini? Ya, itu yang menjadi fokus kita. Itu yang menjadi fokus kita. Kalau misalnya terjadi kekacauan, siapa yang untung? Nah, itulah biasanya itu yang bikin kacau ya. Karena mereka selalu mengambil keuntungan dari kekacauan yang sedang terjadi. Nah, kita lihat tadi kan Ubaidullah itu sebagai gubernur tuh sebenarnya sudah setuju, ya udah. Husain silakan ambil 3 opsi tadi, silakan. Tapi lihat ada yang suka kacauan, Syamar bin Jaushan. Karena dia ingin agar tertumpah darahnya kaum muslimin, dia pun memberikan bisikan kepada Al-Husain, kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kaum muslimin sekarang? Ya, nah dari peristiwa ini kaum muslimin ada yang namanya Syiah, yakni mereka ini yang mengaku sebagai pendukungnya Ali. Ya, setelah mereka berkhianat, ya setelah berkhianat tapi itu ada pada diri mereka. Ibu-ibu, saya belum selesai loh, Bu. Ya. Jadi mereka ini melakukan pengkhianatan, kemudian seolah-olah mereka bersedih dengan kematiannya Al-Husain, padahal mereka sendiri yang tadi telah berkhianat. Maka untuk menutupi pengkhianatan mereka mencoba membuat ritual-ritual, seolah-olah menyatakan kesedihan atas wafatnya Al-Husain sampai menyakiti diri mereka. Ya, padahal ini nggak boleh kan? Kita itu kalau ada musibah meratap pun nggak boleh, ya nggak? Termasuk akhlak jahiliyah kata Nabi SAW. Ya, ketika ada yang meninggal sampai meratap, nggak boleh. Bersedih itu boleh, satu hal yang manusiawi. Tapi sampai menatap, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, melukai diri sendiri, ya nggak boleh. Ini akhlaknya jahiliyah. Coba lihat orang-orang Syiah. Ya, sampai melukai tubuh-tubuh mereka. Kemarin ada yang lucu kan? Waktu perayaan di India. Jadi orang-orang Syiah ini memang paling banyaknya itu di Iran. Iran itu paling banyak. Tapi mereka banyak juga di Irak, di Pakistan dan di India. Banyak mereka di sana. Nah, kemudian ada yang ingin meneladani, artinya ingin merasakan penderitaannya Al-Husain. Dengan cara apa? Mereka bikin bara api. Kemudian berjalan di bara api tadi. Nah, untuk merasakan. Nah, tiba-tiba ada salah seorang pengikut Syiah itu yang mau dilempar sama temannya biar dia jalan di api tadi. Oh, takut dia. Kemudian apa? Ketika dilemparkan dia tarik kerah baju temannya, jadi semuanya kena api. Ya. Itu yang mereka lakukan. Sampai anak-anaknya itu dikasih pisau-pisau berdarah itu ditempelkan ya di tubuh-tubuh mereka. Nah, ini membuat citra Islam jelek. Siapa yang mau masuk Islam kalau lihat ajarannya kayak gini? Hah?
Siapa yang mau masuk Islam sekarang ini? Coba saya tadi lihat Sun Times itu apa media di barat itu ya kan baru Asyura ini kan baru kemarin ya. Apa judulnya mereka? Devout Muslim. What devout Muslim do in Asyura? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang bertakwa di hari Asyura? Kaum muslimin. Jadi mereka menjalankan Islam lewat orang Syiah. Siapa yang mau masuk Islam kalau lihat ritualnya seperti ini? Melukai darah, melukai tubuh dengan ini. Ya, mending saya jadi orang kafir kata mereka kan. Padahal Islam itu ajarannya Masya Allah, penuh rahmat, penuh kasih sayang, ya nggak? Nggak ada yang mau masuk Islam seperti ini. Yang mereka ini adalah perusak Islam dari dalam. Kemudian juga orang-orang Syiah ya, yang berkaitan dengan Karbala, mereka menganggap Karbala itu tanah suci. Bahkan lebih suci daripada Makkah dan Madinah. Makanya itu ibu-ibu lihat sebagian orang-orang Syiah sholatnya ini ada tanahnya. Ini mereka sholat di atas cetakan tanah. Ini tanah Karbala. Mensucikan Karbala. Iya, kata mereka kalau sujudnya di tanah Karbala ini lebih besar pahalanya daripada sujud di Makkah dan Madinah. Rusak ya udah ya. Ya, makanya mereka membuat cetak. Makanya orang Karbala harusnya kaya-kaya ya. Iya, tanahnya bisa dijadiin. Ya, ini mereka cetak ini. Dan ada orang Indonesia, sebagian orang Indonesia yang mereka berziarah kan sekarang kan orang Syiah di Indonesia kan berkembang pesat sekali. Ya sejak masa-masa belakangan ini kan, karena mereka kan pendukung pemerintah, mereka diberi tempat, sebagian mereka jadi anggota DPR, ya mereka berkembang pesat dibiarkan. Ya, maka sekarang ada ziarah, paket ziarah, heran kan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ziarah kemana? Makkah, Madinah, kalau enggak ke Baitul Maqdis ya enggak? Kalau sekarang Makkah, Madinah, Karbala, Makkah, Madinah, Najaf, ke Irak. Nah itu paketnya orang-orang Syiah. Nah ini yang mereka anggap sebagai tanah suci. Jadi kalau saya dengar cerita sebagian ustadz itu kalau lihat orang-orang Syiah misalnya di Timur Tengah itu kan kadang-kadang ada mereka yang bawa seperti ini. Sebagian orang-orang tuh usil ya ketika ada orang Syiah sholat ini tendang aja tanahnya. Biar dia nyari-nyari. Nah ketika ada juga adegan ketika orang Syiah ini kan kalau orang sakit itu kan nggak bisa sujud ya, kan sholatnya kan sambil duduk. Nah ketika sujud kan harusnya badannya yang merunduk ya nggak? Kalau dia enggak, tanahnya yang diginiin. Tanahnya Karbala ini. Iya, jadi sujudnya bukan dianya yang bersujud, tapi tanahnya yang dia taruh di Syiah itu. Baik, nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya sekilas tentang tentang peristiwa tragedi Karbala. Yang intinya kita itu dalam menghadapi sesuatu harus penuh ketenangan. Gak boleh mudah terprovokasi ibu. Harus pelan-pelan yang berhati-hati dalam mensikapi sebuah peristiwa. Gak boleh kemudian gerusuk-gerusuk, ayo harus ya. Kadang-kadang ya itu tadi provokator. Kadang-kadang ada orang yang memprovokasi kita, ya menyebarkan kebohongan. Kita akhirnya terbakar emosi, ikut-ikutan. Begitu jadi kekacauan, kabur mereka. Dan sudah terjadi ya, banyak kejadian. Kita lihat kemarin. Ini pelajaran saja ya. Mungkin ada yang nggak setuju, tapi ini bagi saya suatu pelajaran yang sangat penting. Ketika terjadi konflik perebutan kekuasaan pilpres misalnya, ada orang yang sampai berkelahi dengan saudaranya, gak teguran sama saudaranya. Ada nggak bu? Hah? Bahkan pecah pengajiannya. Ya nggak? Tapi begitu selesai, ya ada yang diangkat, ya musuh-musuhnya diangkat. Ya mereka bersenang-senang di atas, sementara yang di bawah sudah gontokan. Kenapa? Karena nggak belajar sejarah. Ya, jangan dimanfaatkan. Maka ini jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan terulang lagi. Persaudaraan kita tuh jauh lebih penting ya. Kadang-kadang orang sampai nggak ketemu Lebaran aja nggak teguran. Kenapa? Gara-gara itu tadi. Baik. Mungkin ini ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit paparan tentang satu fragmen dalam sejarah Islam, dan sebenarnya banyak sekali fragmen-fragmen sejarah Islam itu yang perlu kita angkat agar kita pertama tahu kejadiannya itu sebenarnya seperti apa. Jangan sampai terjadi distorsi dalam sejarah. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk cerminan kita mengambil kebijakan atau mengambil suatu keputusan ketika menghadapi satu permasalahan.
Ya, walaupun ibu-ibu di sini tapi pintar sejarah ya, itu kan masya Allah ya, ibu-ibu Syamila tapi mengerti sejarah Islam ya. Nanti ketika ada anaknya apa cucunya misalnya oh baca sesuatu terus dilihat sama si mbahnya eyangnya, enggak kayak gini kok nak ya. Lupa banget sih. Loh, saya pernah itu tanya sama ibu-ibu itu ya, Ustadz, terima kasih ya atas pelajaran sejarah yang Ustadz berikan, saya bisa dongengi cucu saya katanya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kemudian kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Saya mau bertanya juga sebentar. Ustaz, kalau si Ahi Saya bawa hadiah untuk yang bertanya. Alhamdulillah. Saya bertanya Ustaz. Silakan Bu. Si Ahi itu pergi haji nggak Ustaz? Mereka pergi haji. Mereka berarti umroh juga. Mereka umroh juga. Mereka umroh juga. Cuma ada beberapa ritual yang berbeda atau beberapa aturan syar'i yang berbeda. Misalnya orang-orang Syiah itu mereka tidak boleh menggunakan pelindung kepala. Kalau ihram itu kan laki-laki kan cuma nggak boleh pakai peci ya. Tapi kalau misalnya pakai payung boleh nggak kita? Boleh. Kalau mereka nggak boleh. Jadi atas itu harus. Jadi membedakan Syiah dengan enggak tuh? Itu diantaranya. Kalau perempuannya bedanya apa Ustaz? Supaya kita bisa kenalin gitu. Wah, kalau dari sisi pakaian itu kayaknya sama saja mereka. Sama saja mereka. Kalau di ritual haji itu sepertinya tidak terlalu banyak perbedaan yang terjadi, karena mereka pun untuk misalnya mengululukan Husain di sana kan pasti pemerintah Saudi kan akan mencegah mereka kan. Terkadang mereka seperti itu suka memprovokasi, ada demo, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Tapi biasanya langsung di Nabawi itu yang dia ke makam itu ya Ustaz ya kalau nggak salah ya. Iya, itu Iya benar ya. Di Roto Yang pakai ya. Oh seperti itu ada yang meratap. Saya belum pernah. Di ibu-ibu ya? Iya. Oh kalau di laki-laki nggak pernah saya. Di roda itu Oh mereka meratap berarti. Terus kalau di makamnya itu yang makam bakinya, saya belum pernah lihat. Kalau baki kan nggak boleh perempuan, nggak ada, nggak boleh. Gitu. Kalau baki itu kan dijaga polisi Bu. Oke. Jadi mereka nggak berani untuk menampakkan. Ya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapat Bu insya Allah Bu. Ya. Semuanya kasih kesempatan. Ustadz, itu kan Rasulullah sudah diberikan 4 apa ya, kain kafan ya. 4 ya. Rasulullah 3 apa 4? sama Apa 5? sama apa? Yang kurang tuh 1, yang katanya Husain itu ya. Itu Enggak juga- kan? Saya nggak pernah dengar itu. Oh enggak benar, karena Iya. saya kadang kan baca cerita seperti itu. Terus Husain itu meninggalnya antara badan dan kepalanya juga pisah. Bisa betul, iya. Nah, itu sampai kepalanya itu sampai ditendang ke sana kemari itu. Iya. Betul, Kak? Betul itu. Betul. Betul. Jadi Ubaidullah ini memang orangnya nggak bener ya. Ubaidullah bin Ziyad ini dia kemudian setelah kepala Husain itu dipenggal, dibawa ke Kufah, kemudian dikirim ke mana? Ke Damaskus. Maka marahlah Yazid. Kok sampai dibawa sini? Nggak perlu kata dia. Akhirnya dikembalikanlah kepala Al Husain, kemudian dimakamkan di pemakaman baki kepalanya. Terus itu Ustadz Ya. katanya sepak bola pertama itu karena kepalanya Husain itu bukan Ustadz, gitu. Oh gitu. Enggak. Saya pernah baca seperti itu kok, saya sampai ngeri itu. Oh, enggak. Sepak bola muncul sepertinya jauh sebelum itu, di masa Romawi belum ada Karbala. Iya. Oh iya jadi kepalanya tuh Katanya itu seperti itu. Jadi kan kepalanya begitu ceritanya orang-orang Syiah itu, kepalanya Husain itu terpenggal kemudian dijadikan bola. Jadi untuk mendramatisir kekejaman pasukannya Ubaidullah itu sampai dibuat seperti itu. Tapi nggak ada sumber sejarah yang berarti itu babak ya ujung itu ya. iya kadang sejarah itu begitu, ada bumbu-bumbunya gitu ya. Ada bumbu-bumbu yang ditambah-tambahi untuk menambah dramatis ceritanya. Baik, Makasih Ustaz. cukup. Silakan Ibu. Bu Imas. Bu Imas silakan Bu Imas. Insya Allah kalau saya sih santai sih. Jadi kalau misalnya mau tanya, Ada yang bertanya dapat ini tolong kasih ke Bu Imas. udah ada hadiah Bu. Sama ini nih Bu. Terus kalau orang Syiah itu sholatnya bagaimana Ustaz? Perbedaannya dengan kita sama yang tadi itu Ustaz. Berarti orang Syiah itu sebenarnya nggak sayang tuh sama Husain, itu hanya mereka Kamuflase. ya, seperti itu ya, bukan yang turun-temurun sampai sekarang sampai itu tuh bukan berarti benar-benar sayang itu ya.
Iya, Nggak enggak. ada sejarahnya itu. Enggak, karena sebenarnya kan Ya. Syiah itu berawal dari sebenarnya awalnya itu dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menciptakan friksi antara kaum muslimin. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia membuat suatu ajaran baru. Ya, membuat suatu ajaran baru bahwa kepemimpinan itu harusnya dipegang oleh ahli baitnya Rasulullah, keluarganya Nabi SAW. Sehingga kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini ilegal, kata dia. Yang berhak untuk jadi pemimpin adalah Ali. Makanya dalam ajaran Syiah, Ali itu imam pertama. Ya, semua imam mereka, semua pemimpin yang legal di mata mereka adalah yang masih keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi tujuan awalnya itu adalah untuk membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Adapun untuk sholat, ya mungkin kita bisa, ibu-ibu mau lihat sholatnya Syiah? Ya, lihat Gus. Ibu, saya harus sambungkan ke internet dulu. Gak apa-apa ya, sekalian tuntas ya. Ya us. Nanti buat yang tanya. Baik, mungkin sambil kita masuk mencari ini sholatnya orang Syiah. Ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu? Ah, tuh dapat aja. Bu Dwi mau nanya? Oh ya. Mic-nya mana tadi? Oh, banyak ya? Ada Bu Dwi, ada Bu siapa? Ini Bu Dwi dikasih. Silakan ibu. Belum tanya. Apakah pemimpin Syiah presiden itu termasuk pemimpin Syiah seperti kan Irak waktu itu Saddam Hussein dan Ayatollah Khamenei Iran itu? Ya, kalau Irak enggak ya. Jadi kalau di masanya siapa? Saddam Hussein itu Sunni. Ya, Saddam Hussein itu Sunni. Kalau setelah dia digulingkan, maka mulai bangkit Syiah itu di Irak. Jadi sebelumnya itu Irak itu memang mayoritasnya Syiah, tapi selama zamannya Saddam Hussein, mereka itu nggak bisa berkembang karena Saddam Husseinnya itu Sunni dengan berbagai macam kekurangannya lah ya. Artinya dia kan diktator ya, dia juga punya partai Ba'ath, tapi intinya dia bukan Syiah. Tapi begitu digulingkan oleh Amerika si Saddam Hussein ini, maka orang-orang Syiah pun mulai berkembang. Makanya ada tokoh namanya Muqtada As-Sadr. Nah, Muqtada As-Sadr ini dia punya pasukan yang besar sekali, orang-orang Syiah di sana. Baik. Bagaimana hukumnya Doi? Bagaimana hukumnya kalau kita tidak tahu ternyata kita bersama ini bekerja sama dengan perusahaan tersebut Syiah seperti salah satu TV. Kan TV saat ini ada yang Oh iya, kalau TV sama penerbit itu saya kasih tahu aja Bu, Mizan tuh Syiah. Mizan itu Syiah, Mizan dan di bawah-bawahnya itu Syiah. Oh, TV Mizan itu Nggak tahu kalau TV, penerbit Mizan. Haidar Bagir tokohnya itu Syiah itu. Makanya saya pernah beli buku. Untuk anak saya, judulnya itu penemu Islam dalam Islam, terbitan Mizan. Kemudian saya bandingkan dengan, kan ada yang aneh di terjemahan itu, ya. Di sana dibahas bahwa Syiah itu adalah kelompok yang mencintai Nabi SAW, cinta perdamaian, ya, bukan kelompok yang menyimpang. Padahal buku itu ditulis oleh orang Barat. Saya pikir ini orang Barat, ini saintis, bukan orang yang bukan orang yang berbicara tentang masalah akidah. Tapi kok dia memuji-muji Syiah dalam buku itu. Kemudian saya cari PDF-nya dalam bahasa Inggris, ternyata naskah itu tidak ada dalam bahasa Inggrisnya. Oh, tambahin. Nah, berarti apa? Ditambahkan. Nggak ada. Nah, ini mereka tata caranya sholatnya mereka. Ada yang bertanya lagi tadi di belakang, monggo. Oh ya, adzannya mereka berbeda adannya. Di antara adzannya itu mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita kan itu ya. Kemudian mereka ada tambahan, asyhadu bi anna aliyan waliyullah. Oh, ada alinya. Ada tambahan.
Ya. Kemudian hayya ala sholahnya itu diganti hayya ala khairil amal. Nah, waktu saya di Yaman, sebagian masjid Syiah itu adanya seperti itu. Hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal katanya. Ya. Mari kita menuju sebaik-baik amalan. Ya. Monggo yang mau bertanya lagi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pak Ustadz, saya mau nanya ya. Ya. Ini menyimpang dengan apa yang diberikan Pak Ustadz atau tidak. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi dengan adanya ajaran agama yang sekarang timbul menyimpang dengan ajaran agama seperti Islam Nusantara, Ya. agar tidak menyebar luas. Ya, yang perlu kita, cara kita untuk membentengi terhadap membentengi ajaran sesat apapun itu Ibu adalah belajar ilmu agama yang benar. Yang landasannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini awalnya pertama. Jadi kalau dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Al-Quran dan hadis, ini sudah menunjukkan bahwa itu benar. Artinya ini mengarah kepada kebenaran. Tapi kalau dari awal mereka ngomong, wah ini kan Al-Quran dan Sunnah ini kan, misalnya ya, kayak orang Syiah kan mengatakan bahwa Al-Quran itu kan sudah diubah-ubah, kata dia. Jadi mereka itu meyakini ada namanya Quran Fatimiyah, Quran Fatimah yang 19 kali lebih besar daripada Quran yang ada sekarang. 19 kali lebih besar. Iya, bayangkan gimana ya, kalau sekarang aja udah gede kan. Nah kemudian ketika mereka dari awalnya saja tidak menerima, misalnya ini kan ada hadisnya, oh kita nggak mau terima hadis. Kenapa? Hadis ini dipalsukan oleh musuhnya Ahlul Bait misalnya. Jadi dia nggak mau terima hadis, Bu, karena mengatakan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan melalui jalurnya Ahlul Bait. Nah, ini sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengambil dari sumber yang otentik, Al-Quran dan Sunnah. Atau sebagian mengatakan dia menolak hadis. Kenapa? Hadis ini itu cerita 1400 tahun yang lalu, dan itu terjadinya di Arab. Kita di Indonesia, kita harus punya standar sendiri. Berarti udah menyimpang. Jadi ini adalah barometer pertama kita untuk memfilter aliran-aliran yang menyimpang. Ya, jadi lihat basicnya apa. Kalau dia misalkan Al-Quran dan Sunnah, ya insya Allah ini adalah langkah awal kita untuk memfilter. Kalau dari awal dia tidak mau terima hadis Nabi SAW, cukup bagi kita Al-Quran. Nah ini jelas menyimpang. Ada aliran namanya Quraniyah. Quraniyah itu mereka tidak mau terima hadis. Ya, tidak mau terima hadis. Alasannya apa kata mereka? Karena Aisyah itu mengatakan, kata mereka, akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran, kata dia. Jadi kita nggak mau ambil hadis. Nah inilah kontradiksi. Dia mengambil Al-Quran berdasarkan hadis. Kan kalau ditanya, kenapa kamu tidak mau mengambil Al-Quran? Karena ada hadis yang bilang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah ini gimana kok Anda nggak konsisten? Anda mengambil Al-Quran karena hadis, ini nggak konsisten. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sholatnya kalau tidak mau ngambil hadis? Bagaimana sholatnya kalau dia tidak mau ngambil hadis? Apakah ada dalam sholat tata cara ya menghadap kiblat kemudian di dalam Al-Quran? Nggak ada. Semuanya ada dalam hadis. Maka ini langkah pertama Ibu untuk memfilter. Ya. Kemudian ya sudah kita ikuti ajaran agama kita ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal Islam. Mereka adalah generasi yang terbaik. Ya. Ketika orang-orang itu mulai membuat suatu hal yang baru yang tidak sama dengan generasi awal Islam, maka muncullah banyak penyimpangan. Sehingga ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran, ini tidak boleh kemudian tafsirnya itu dibawa kemana-mana. Harus dikembalikan kepada apa yang dipahami oleh generasi awal Islam. Kalau kita berpegang teguh pada itu, pada 3 prinsip yang saya sebutkan, Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang ketiga pemahaman generasi awal Islam, maka insya Allah kita akan bisa memfilter semua yang menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya sekarang orang-orang yang membolehkan pengeboman di mana-mana, aksi bom bunuh diri misalnya, kan mereka mengatasnamakan Islamnya kan Bu? Ya. Ya. ISIS itu. Kemudian ya seperti ISIS misalnya. Sekarang kita lihat apakah dulu para sahabat Nabi SAW melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan? Ya. Ternyata tidak. Ya, berarti pemahaman mereka menyimpang. Kenapa? Tidak sama dengan apa yang dipahami oleh generasi awal Islam.
Dan inti itu semua bagaimana agar kita bisa memfilter, ya memang mau tidak mau harus belajar dari guru-guru yang memang konsisten mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam. Bukan pemahaman organisasi tertentu, bukan pemahaman dia secara pribadi, tapi bagaimana pemahaman generasi awal Islam. Jadi begitu ya Bu caranya. Ya. Nah, ini caranya sholatnya ya. Doa-doanya, adik kita nggak bisa lihat nih ya. Doanya berbeda dengan kita. Ya cuma seperti ini dia berdiri, tangannya juga tidak bersedekap. Tapi jangan salah ya, mazhab Maliki juga tidak bersedekap ya. Baca Al-Fatihah. 5 waktu juga mereka sholat, tapi sebagiannya itu di qasar. Jadi sholat asar sama sholat isyanya itu dua rakaat. Nah seperti ini ya, sama. Tapi jangan sampai begitu cara sholatnya berbeda dengan kita langsung dihukumi Syiah ya. Saya pernah sholat waktu di Bandara Saudi. Kemudian ketika ya imamnya itu orang India, jamaahnya India. Saya sendiri ya dari Indonesia. Ketika membaca Al-Fatihah kan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita baca apa, Bu? Amin. Pakai suara gede kan, jahar kan? Nah, ternyata mereka itu aminnya itu disirkan. Jadi gitu. Jadi begitu waladdallin imamnya saya bilang amin sendirian. Yang lainnya diam. Kaget juga loh. Kok dewean nih padahal jamaah ramai. Itu madhab Hanafi, jadi madhab Hanafi itu disirkan. Intinya itu pokoknya kalau untuk menyeleksi di menyimpang atau tidak ya harus banyak belajar. Karena terkadang ada yang memang itu permasalahan khilafiyah dalam permasalahan sholat itu antar madhab. Terkadang masalah itu memang kembalinya kepada penyimpangan akidah. Contohnya misalnya di Saudi itu kan kalau kita sholat di Masjidil Haram kan orang nggak pernah baca Bismillah ya imamnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena mereka di Saudi itu mazhabnya Hambali. Ya, kalau mazhab Hambali Bismillah itu disirkan. Kalau kita di Indonesia mazhab Syafi'i itu dijaharkan. Kemudian di sana nggak ada kunut subuh. Nah kalau di Indonesia ya ada sebagian masjid atau banyak di masjid itu kunut subuh. Ya karena itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa subuh itu ada kunutnya. Nah kalau masalah seperti ini kita berlapang dada karena bukan masalah yang kembali kepada usul akidah kita, enggak. Sama akidahnya sama, cuma perbedaan dalam melihat sebuah hadis. Tapi kalau orang Syiah dari awal akarnya sudah berbeda, ya. Karena mereka menganggap bahwa para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW kafir kecuali ahli baitnya Rasul SAW. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, kan sebenarnya dulu di masa awal-awal Islam memang praktek mut'ah itu masih diperbolehkan. Jadi Nabi SAW melarang mut'ah itu sejak perang Khaybar. Mut'ah itu kawin kontrak, Ibu. Kawin kontrak. Ya misalnya ketika mengatakan dalam akad nikah, walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 1 tahun misalnya. Nah begitu berlalu 1 tahun, langsung talak, cerai. 1 tahun diperpanjang. Terus bisa diperpanjang gitu. 1 tahun diperpanjang. Ya jangan lupa isi pulsa. Diperpanjang. Nah itu yang dijadikan ini orang-orang kayak orang-orang yang datang ke puncak gitu, orang-orang di tengah. Nah, mereka nikahnya nikah mut'ah, nikah kontrak. Nah ini sudah dilarang oleh Nabi SAW ketika perang Khaybar. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan Nabi SAW ketika perang Khaybar, diantaranya makan daging keledai. Ya dulunya boleh, tapi di masa itu sudah tidak boleh. Kemudian juga nikah mut'ah. Kalau nikah ya nikah, tak boleh kemudian dengan batas waktu tertentu. Itu namanya nikah mut'ah. Ya itu asalnya mereka dulunya pernah diperbolehkan, tapi sudah dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga tapi mereka menganggap bahwa itu tetap diperbolehkan. Ya. Jadi nikah kontrak. Jadi kalau misalnya
ada yang tugas keluar daerah, kemudian misalnya ada proyek nih, proyek di Kalimantan misalnya, istri di Jogja. Ya, kontraknya berapa? 3 bulan. Nah, kemudian di sana nikah kontrak. Enak banget. Enak ya Bu, ibu sebagai seorang wanita harusnya merasa nggak enak gitu ya. Gak enak, itu laki-lakinya kok enak banget gitu. Merugikan sekali ya, ini ketika nggak ada apa 3 tahun, 3 bulan setelah 3 bulan ya cerai tanpa ada hak. Terus kalau untuk sholawat itu yang sholawat hadat alwi itu katanya juga ada. Iya, hadat alwi itu juga orang Syiah. Oh gitu. Ya. Hadat alwi itu Syiah. Ya penerbit Mizan, hadat alwi, terus itu ada ini nih yang Habib yang gaul itu loh, Habib yang gaul yang baru apa tamatan dari itu Habib yang suka ikut itu loh, apa kalau lawak-lawak itu apa ya? Ikut lawak, Habib. Iya. Habib siapa yang Habib Hussein Ja'far tuh, Habib digital tuh, itu juga Syiah. Habib Hussein Ja'far, Habib milenial.